Pada video kali ini akan dibahas mengenai rukun haji yang kedua, yaitu wukuf di Arafah. Sebelumnya telah dibahas mengenai rukun haji yang pertama, yaitu ihram. Link videonya ada di bawah ini. Surat Al-Baqarah ayat 199. Kemudian bertolaklah kamu dari tempat orang banyak bertolak atau Arafah, dan mohonlah ampunan kepada Allah. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wukuf menurut istilah yaitu berhenti atau berdiam diri di Arafah dalam keadaan ihram pada waktu tertentu, dari waktu zuhur sampai terbenamnya matahari. Dalam rangka memenuhi ketentuan haji, hal ini menurut pendapat Najih Ahzad dalam kitab haji halaman 52. Wukuf merupakan salah satu rukun haji. Barang siapa yang tidak berwukuf di Arafah, berarti sama halnya ia tidak mengerjakan haji. Dalam hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Al-Hakim, Nabi SAW bersabda, artinya diriwayatkan oleh Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda, haji itu Arafah. Barang siapa mendapatkan wukuf di Arafah, maka ia mendapatkan haji. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jamaah haji Indonesia diberangkatkan dari hotel atau pemondokan menuju Arafah pada tanggal 8 Zulhijjah. Bagi yang pingsan dan tidak sadarkan diri sedang mereka berada di Arafah dalam keadaan ihram, maka terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, wukufnya sah apabila keadaan tersebut dialami setelah berada di Arafah. Dua, apabila keadaan tersebut dialami sebelum memasuki Arafah, menurut Imam Abu Hanifah sah hukumnya. Menurut Ibnu Munzir, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Hambal, dan Abu Sur tidak sah wukufnya. Al-Fiqh al-Mazahibil Arba'ah halaman 612 dan Al-Majmu' Syarah Muhadzab jilid 8 halaman 117. Ulama bersepakat bahwa rukun wukuf adalah keberadaannya di Arafah selama sesaat, baik dalam keadaan berdiri, duduk, berjalan kaki, atau berkendara. Baik menyadari keadaannya di Arafah atau tidak, tidur atau terjaga, diam berhenti atau sekedar lewat. Semua ini menjadikan wukufnya tetap sah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan haji ada istilah safari wukuf, yaitu membawa jamaah haji yang sedang sakit di padang Arafah dengan kendaraan meskipun hanya sebentar. Jadi, meskipun hanya lewat sebentar, wukufnya tetap sah. Waktu pelaksanaan wukuf. Terdapat 3 pendapat tentang waktu pelaksanaan wukuf, yaitu pertama, menurut Imam Malik, Abu Hanifah, dan Imam Syafi'i menyatakan bahwa waktu wukuf dimulai dari tergelincirnya matahari tanggal 9 Zulhijjah atau masuk waktu zuhur sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Kedua, menurut Imam Ahmad Ibnu Hanbal bahwa waktu wukuf dimulai sejak terbit fajar hari Arafah atau tanggal 9 Zulhijjah sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Yang ketiga, salah satu qaul atau pendapat Imam Malik menyatakan bahwa waktu wukuf dimulai sejak terbenam matahari hari Nahar tanggal 10 Zulhijjah sampai terbit fajar. Yang perlu diperhatikan tentang wukuf. 1. Pada umumnya jamaah mengambil waktu siang hari tanggal 9 Zulhijjah dan sebagian malam tanggal 10 Zulhijjah, yaitu setelah sholat maghrib dan isya secara jamak takdim. Hal ini dikembalikan kepada jadwal yang telah ditetapkan pemerintah mengenai kapan jamaah haji Indonesia keluar dari Arafah. Kedua, wukuf sah apabila dilakukan di wilayah Arafah dan pada waktu yang telah ditentukan, meski hanya sebentar. Ketiga,
tidak perlu berpuasa pada tanggal 9 atau 10 Zulhijjah atau yang disebut dengan puasa Tarwiyah dan Arafah. Bagi jemaah haji, hukum berpuasa pada hari tersebut adalah makruh. Yang keempat, hendaknya mempergunakan waktu wukuf di Arafah ini untuk amalan yang dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, menjamak takdim sholat zuhur dan asar pada waktu zuhur dengan satu azan dan satu iqomah bersama seorang imam setelah khutbah Arafah. Yang keenam, sah wukufnya orang yang dalam keadaan hadas, keadaan junub atau sedang haid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW kepada Siti Aisyah. Artinya, dari Aisyah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah ketika ia sedang haid dan ia dalam keadaan berihram, kerjakanlah olehmu apa yang dilakukan orang-orang yang sedang haji, kecuali tawaf di Baitullah, menunggu sampai kamu mandi suci. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Keutamaan hari Arafah. 1. Setan merasa terhina. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Malik dan Baihaqi, tiada terlihat setan pada hari ia merasa kecil, lebih terusir, lebih terhina, dan lebih marah ketimbang hari Arafah. Hal ini dikarenakan pada hari itu ia melihat turunnya rahmat Allah dan terhapusnya dosa besar manusia. 2. Di Arafah itulah diturunkan ayat Al-Quran yang terakhir saat Rasulullah SAW wukuf di lereng Jabal Rahmah. Turunlah firman Allah, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam jadi agama bagimu. Ketiga, pembebasan dari api neraka. Tiada hari di mana Allah banyak membebaskan hambanya dari api neraka, lebih banyak dari hari Arafah. Sesungguhnya Allah mendekati hambanya, lalu memamerkan dan membangga-banggakan mereka di hadapan malaikat seraya berfirman, apa yang mereka inginkan. Keempat, sebaik-baiknya doa adalah doa Arafah. Dalam kondisi wukuf jamaah haji, sebaiknya banyak memanjatkan doa. Rasulullah SAW menyatakan dalam sebuah hadis riwayat Tirmizi, sebaik-baik doa adalah doa yang dipanjatkan pada hari Arafah. Dan sebagus-bagusnya apa yang saya ucapkan juga oleh nabi-nabi sebelum saya adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa. Tiada sekutu baginya, miliknya kerajaan, dan hanya baginya puji-pujian, dan dia berkuasa atas segala sesuatu. Hikmah wukuf. Puncak ibadah haji adalah wukuf di Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Kaitannya dengan kehidupan manusia, yaitu manusia akan berhenti mendadak. Diartikan sebagai jantung berhenti, mata berhenti, semua berhenti. Kedua, sebagai pengingat bahwa manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Padang Arafah ini sebagai lambang padang mahsyar. Ketiga, Arafah tempat berkumpulnya jamaah haji seluruh penjuru dunia yang beda bahasa, beda kulit, beda suku, beda pangkat, derajat, dan lain-lain. Tetapi mempunyai satu tujuan yang dilandasi persamaan, tidak ada perbedaan. Keempat, Arafah tempat pembebasan yang merupakan muktamar akbar yang berlanjut berkumpul lagi di Musdalifah dan di Mina. Filosofi wukuf. Yang pertama, berhening diri, berkhidmat taat, muhasabah kubro. Yang kedua, lambang puncak kesadaran imani dan spiritual hakiki. Yang ketiga,
memantapkan dua kalimat syahadat, sholat, taubat, munajat, syukur nikmat, dan tilawat.